Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya di Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang begitu horor, yaitu Tali Pocong Perawan. Yang konon katanya, jika mengambil tali pocong perawan itu bisa beruntung, bisa kaya, dan sebagainya. Dan karena mitos tersebut, ada anak muda yang menginginkan tali pocong perawan. Dan bagaimana kisahnya? Silahkan simak sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Dan juga bagi kalian yang punya kisah horor, kalian juga bisa kirim cerita ke akun Instagram Dua Kehidupan ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah horor ini bermula dari tindakan gegabah seorang pemuda yang bernama Sahdan, yang nekat mencuri tali pocong Jumiati, perawan kampung di Gulis yang mati karena sakit kanker. Pemuda pengangguran itu percaya, barang siapa yang memiliki tali pocong perawan akan selalu mendapat keberuntungan. Di tengah gelapnya malam, bulan purnama berwarna gading, bulat mengambang di antara gugusan awan pekat di angkasa. Berarak perlahan dipermainkan angin, kadang cahaya tertutup sebagian, kadang sinar kuningnya memancar di kegelapan, bahkan sesekali hilang di telan pekat. Sementara bintang hanya berkedip tipis tanpa memberi kontribusi berarti. Kesiur angin bagai ratapan pedih si perawan yang dimakamkan tadi sore. Belum cukup menderita oleh sakit kerasnya di dunia, sang mayat yang terkubur di dalam tanah masih harus merasakan perlakuan seseorang yang tidak berperasaan. Padahal Sahdan masih termasuk kerabat dekatnya. Dan di tengah kesunyian yang mencekam, tak peduli hawa dingin menggigit, Sahdan yang baru saja selesai menggali kuburan baru berdiri tegak sambil menatap ke liang lahat terbuka, menatap papan yang berjejer sambil tersenyum simpul. Sesekali siluet bayangan tubuhnya tercekat memanjang di tanah. "Maaf ya Jum, aku hanya butuh tali pocongmu. Kau pun tak memerlukannya lagi kan?" Sahdan berbicara sendiri. Sedetik kemudian, pemuda berusia 26 tahun itu turun ke dalam lubang, membuka satu persatu lembar papan yang menutupi jasad Jumiati. Tepatnya penutup di bagian kepala mayat. Angin dingin menerpa wajahnya saat lembar papan terangkat satu. Sengguk burung hantu yang menangkring di dahan pohon randu tak jauh dari tempat Sahdan beraksi, seakan memberi pertanda melarang. Tetapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan keinginan pemuda bertubuh tinggi sedikit kekar urung dengan aksinya. Setelah mengangkat dua lembar papan penutup, Sahdan merogoh ke dalam tanpa menyorot dengan senter, sebab dia khawatir jika aksinya akan ketahuan jika menghidupkan cahaya di tempat gelap. Setelah meraba-raba, tangannya tak sengaja menyentuh bagian mulut mayat Jumiati. Permukaan kulit tangan yang hangat bersentuhan dengan kebekuan. Sahdan sempat bergidik, namun dengan cepat tangan Sahdan merogoh bagian lain. Dan sudah lewat beberapa menit, barang yang dicari tak juga ditemukan. Dan kini bau busuk menyeruak. Tangan sebelah kirinya cepat-cepat memencet hidung, mencoba menghalau bau tak sedap yang meringsek masuk hidung dan mengaduk-aduk isi perutnya. "Sial," umpatnya Sahdan
ketika masih belum bisa menemukan tali pocong. Mau tak mau pemuda itu kembali mengangkat dua papan lain agar dia dapat melihat ke dalam liang lahat dengan jelas. Setelah merunduk ke bawah, bahu bangkai semakin menyengat. Mulut Sahdan terbuka diiringi lidahnya terjulur karena mual. Tapi tekadnya belum surut. Tanpa buang masa, dua tangan dimasukkan ke dalam, dekat kepala mayat Jumiati. Sedetik kemudian, dia telah berhasil. Dengan perasaan senang, Sahdan segera keluar dari liang lahat tanpa menutup kembali papan yang dia bongkar. Ketika tiba di atas permukaan, pemuda itu langsung mengurut tanah kuburan yang tadi dia gali. Lolongan anjing mengiringi aksi Sahdan, ditambah beberapa kali kelelawar terbang rendah mendekatinya. Kepakan sayapnya melesat menimbulkan deru angin yang mampu membangkitkan bulu roma. Setelah selesai menempatkan posisi nisan di tempat semula, Sahdan segera beranjak dari pemakaman. Keringat bercampur noda tanah yang melekat di pakaian tidak dihiraukan. Dia terlalu senang atas keberhasilan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan bayangan tubuhnya segera lenyap di telan kegelapan. Sementara kubur Jumiati tampak mengeluarkan asap tipis. Lambat laun menebal dan menjelma sosok berpakaian serba putih. Sosok itu menatap marah ke arah hilangnya bayangan pemuda itu. Jerit burung hantu semakin ngilu. Begitu pula lolongan anjing terus membelah kesunyian malam. Dan perlahan sosok itu melayang mengikuti arah kemana Sahdan pergi. Singkat cerita, setiba di rumah, pemuda berambut sedikit gondrong itu buru-buru mandi. Setelah selesai, dia menghempas tubuh ke tempat tidur. Rasa lelah menggerayangi raganya. Meski begitu, di wajah tergurat rasa puas. Sambil menimang tali pocong di tangan, pemuda itu tersenyum memikirkan rencana esok hari. Dia begitu yakin, saat mempertaruhkan uang di lapak judi Mangkirun besok, dia pasti akan menang. Aku akan kaya, bisik hati kecilnya. Di tengah hayalan indah, sosok serba putih yang mengikuti Sahdan pulang tadi telah berdiri di salah satu sudut kamar. Tiba-tiba, bau busuk menyeruak. Pemuda itu mengendus-endus indera penciumannya. Bau bangkai. Apa aku kurang bersih mandinya tadi? Sahdan berbicara sendiri. Seketika itu dia bangkit duduk, mengamati seluruh tubuhnya. Tetapi tidak ada noda ataupun bau yang dimaksud melekat. Lalu mata pemuda itu mencari sesuatu di sekitar kamar. Seketika itu, matanya terbelalak saat melihat sosok di pojok tak jauh dari tempat tidur. Pocong! Gagap, suara yang ditimbulkan mulut Sahdan tidak terdengar keras, bahkan nyaris berdesis. Tenggorokan pemuda itu seperti tersumbat, tubuhnya menggigil, tapi tak bisa bergerak kemana-mana. Dia bagai dipaku di atas tempat tidur. Lalu sosok putih itu melayang mendekati Sahdan. Matanya merah menyala, wajah yang pucat kebiru-biruan terlihat mengerikan. Sekitar lingkaran matanya menghitam, bibirnya juga hitam menyeringai. Lalu sosok itu berkata, Kembalikan tali pocongku." Suara mayat hidup terdengar parau tapi menuntut. Sahdan tak mampu berbuat banyak. Tubuhnya tetap menggigil di tempat, basah oleh keringat. Ampun, ini ambillah. Dia masih tergagap. Tapi tetap saja, sekuat apapun Sahdan mengeluarkan suara, tetap terdengar lirih. Tali pocong di tangan pemuda itu melayang ke udara, seakan ditarik si empunya dengan gaib. Tatap mata dan seringai marah pocong Jumiati masih mengarah tepat di depan wajah Sahdan. Bahkan kedua muka berlainan makhluk itu begitu dekat, semakin membuat Sahdan ketakutan. Namun sedikit pun mata pemuda itu tak dapat memejam, tetap tertuju pada wajah mayat hidup yang marah. Gerakannya bagai dikendalikan Jumiati. Tiba-tiba
tali pocong yang melayang di udara seketika menjerat leher Sa'dan. Batang penyangga kepala pemuda itu seperti diremas berkekuatan besar. Bunyi seperti tulang terpilas. Krek, krek. Seketika kepala Sa'dan lunglai. Dalam posisi duduk, nyawanya meregang dililit tali pocong perawan. Dan perlahan kain putih yang di leher Sa'dan terlepas dan melayang kembali ke pemiliknya. Sesudah mendapatkan haknya kembali, sosok berkain kafan itu melayang pergi menembus dinding kamar, terus melayang menjauhi rumah si pemuda yang mati mengenaskan. Bulan di angkasa memantulkan cahaya, mengiringi bayangan pocong yang kembali ke tempatnya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Semoga dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.